Salam sang debaters. Berani bertanya, berani tanya, jangan kerja kau hanya bertanya terus. Malam ini kawan-kawan saya akan berdiskusi. Berdiskusi dengan tunggu namanya siapa ya? Namanya Bilal bin Rabah. Ngeri kawan, si Bilal kulawan kawan. Bilal bin Rabah. Ya. Topiknya penebusan dosa atau pengampunan dosa kawan ya. Ya, semoga malam ini mereka bisa lebih hebat dari yang kemarin, lebih tampil lebih baik dari yang kemarin ya kawan ya. Nah, kawan-kawan saya lagi menunggu ini. Biasalah mereka lagi menyusun ininya ini ya. Oke, dia bilang sudah bisa nampilin video. Oke, siap. Ini bagaimana tuh? Nah, kawan-kawan, sabar ya, sebentar lagi kita akan memulai. Dan ketika nanti dimulai, ya kita akan melihat bagaimana itu. Lawan saya nggak tahu kawan saya siapa ya. Namanya bisa jadi sama, tapi mungkin ganti-ganti ya. Ini aku lihat ada sini Mang Ibing lah, siapa-siapa ini. Ya. Mudah-mudahan segera akan di-live-kan dan kita bisa melihat apa yang mereka pertanyakan. Mereka pasti akan mengatakan bahwa Tuhan itu tidak perlu menebus-nebus tapi mengampuni. Ini kawan yang paling sangat teramat sangat riskan untuk dibahas ya kawan-kawan ya. Bagaimana riskannya nanti saya akan menyisir dari sisi mereka ya kawan-kawan ya. Slow kawan, tidak usah buru-buru ya. Tar. Ini kita siapkan dulu segala sesuatunya biar mereka juga persiapan ya. Boleh kita maksa-maksa cepat. Nggak boleh ya. Ya kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, kita lagi mau menunggu. Ini sudah persiapan. Harapan saya kalian juga bisa belajar banyak dari hal ini. Dan hal ini bisa kalian jadikan pelajaran ya, bahwa perdebatan itu adalah teknik belajar paling cepat. Tetapi kalau kalian belum punya kemampuan dan belum siap, janganlah kalian berdebat ya. Kalau mereka di sini balak 2, saya balak 4, 1, 2, 3, 4. Orang itu 2 titik, aku 4. Oke kawan-kawan, room sudah dibuka. Saya lihat dulu di ISDN ini, apakah mereka sudah live atau belum ya. Aku lihat dulu. Belum juga. Ini masih kata pembukaan ya kawan-kawan ya. Belum dibuka. Masih menunggu kita, menunggu. Sabar. Sabar ya kawan-kawan ya. Ini kita masih agak menunggulah. Ya, ini masih beliau sendiri. Kita lihat dulu ya, apakah sudah ada atau belum. Biar segera kita live-kan, masih kalimat pembuka dari apa? Udah, ini live now. Oke, udah. Siap ya kawan-kawan ya. Sekarang kita akan memulai. Ya, ini menjadi pembelajaran. Kita bisa memetik pelajaran, mengambil pelajaran, memetik hikmah. Kita bisa menarik kesimpulan untuk bekal kehidupan keberagaman kita agar kita tidak tersesat di hari akhir nanti. Insya Allah, amin. Bagaimana jalannya diskusi pada malam hari ini, kita akan segera kita saksikan diskusi yang akan dikawal oleh seorang moderator yang luar biasa, salah satu moderator andalan dari SDN, yaitu Bang Yai Haidar Aqwa. Semoga diskusi ini bisa dikawal oleh beliau dari awal hingga akhir secara tertib dan kita bisa menyimaknya dengan baik. Demikian, silahkan Bang Yai Haidar Aqwa untuk memulai diskusi pada malam hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Emir ISDN. Diskusi pada malam ini dan telah menyerahkan waktunya kepada saya. Hormat saya buat Emir ISDN dan seluruh kru ISDN, baik itu dari humas sampai dengan para teknisi dan penyedia-penyedia yang lainnya di ISDN.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dzini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat dalam mengelola kehidupan yang luar biasa ini. Malam ini sebagaimana biasa ISDN Media menyajikan diskusi interaktif antara dua narasumber. Ada narasumber dari pihak Muslim dan ada narasumber dari pihak Kristen. Saya panggil dulu yang dari pihak Kristen, Bang Rudi Yohanes ya, Bang Rudi Yohanes, sang debater. Selamat malam, Pak. Mic-nya di-mute, dibuka sendiri, Om. Bisa dibuka sendiri, Om. Oke, dibuka sendiri. Selamat malam, Om. Tadi udah dibuka, Dah, oke. Selamat malam. Sampai sehat jumpa ya? lagi semuanya. Sehat-sehat Iya, selalu. iya, sehat. Ya. Biasa didampingi oleh topengnya. Pakai. Oke, karena memang saya ketemunya sudah sering nih dengan Bang Siap. Rudi Yohanes itu. Komplit Ya. ya, termasuk tutup telinganya nih. Siap. Oke, selanjutnya saya panggil dari pihak Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Saudara Bilal bin Rabah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaranya, Om Bilal? Ada suara nggak? Ini ada suara. Nah, ya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Bilal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Om Bilal? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Semoga Om Bilal beserta keluarga dalam kondisi sehat. Jangan di mute dulu mic-nya karena memang Anda berdua adalah pembicara pada malam ini dan judul yang telah sampai ke meja saya Pak Rudi dan Pak Bilal adalah judulnya pengampunan dosa atau penebusan dosa. Luar biasa nih judulnya. Ada dua pendapat mungkin dari Muslim dan dari pihak Kristen yang akan memperdebatkan apakah pengampunan dosa atau penebusan dosa yang sesuai dengan sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan alam semesta. Baik, ini sudah disepakati judul ini. Sudah. Oh, Om Bilal sudah ya? Sudah. Oke, kalau sudah sebagaimana biasa kita akan opening tidak terlalu panjang lah, 5 menit saja ya. Boleh. Pak Rudi Yohanes, kemudian akan dilanjut nanti dengan tanya jawab 1 menit bertanya berisi 2 pertanyaan maksimal dan dijawab selama 5 menit. Baik, dilanjutkan nanti sesi battle, biasa sesi battle nanti 15 menit, kemudian dilanjutkan dengan closing statement masing-masing 7 menit untuk kembali mengulas dan membuat rangkuman-rangkuman dari hasil diskusi malam ini dari masing-masing pendapatnya. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan peserta yang hadir di Zoom ISDN Media. Sebagaimana biasa bahwa kami menyiarkan diskusi ini tentu diskusi bermartabat tanpa hujat. Kemudian sebagaimana biasa kami selenggarakan diskusi ini juga melalui live streaming, yakni melalui channel kami yang resmi ISDN Studio Channel dan Yai Haidar Aqua Channel. Kemudian Pak Rudi Yohanes ya menyiarkan ya. Ya. Iya menyiarkan Sang Debater Channel. Oke,
tidak berlama-lama, saya ingin penghormatan kepada tamu, jadi dihormati oleh pihak muslim. Jadi opening statement dipersilahkan dari muslim dulu, dipersilahkan Bang Bilal, 5 menit setelah Anda bicara. Tamu aja dulu Bang, tamu aja dulu nggak apa-apa. Tamu aja. Oh gitu? Iya, tamu aja nggak apa-apa. Oh, tamu aja nggak apa-apa. Oke, silakan Pak Rudi Yohanes, dipersilakan untuk opening statement selama 5 menit. Oke, terima kasih. Selamat malam kepada semuanya. Terima kasih SDN ini sudah mau lagi memfasilitasi diskusi-diskusi seperti ini ya. Kita tidak ada hujat, kita hanya argumen dijawab dengan argumen. Siapa mendalilkan dia harus membuktikan. Ya. Terima kasih juga kepada moderator, terima kasih kepada pokoknya pemilik studio ini ya, dan kawan-kawan yang hadir di sini. Terima kasih juga untuk Bilal dan semuanya. Nah, malam ini saya akan memulai mengenai kalau di dalam Kristen, kedua-duanya ada pengampunan dan penebusan dosa. Pengampunan itu kapan? Ketika kita bicara tentang doa Bapa kami, itu di Matius 6, di sana kita disuruh meminta ampun dan mengampuni. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu jelas, ya. Tetapi di dalam perkembangannya, perjalanannya, bahwa manusia ini sudah mendapat sebuah hukuman, yakni seperti kalau kita bilang dikutuklah Adam dan Hawa itu ya kawan-kawan. Di Kejadian 3 itu dijelaskan mulai dari 14, 15, 16, 17 sampai 19. Dan si Adam itu, manusia pertama itu dikutuk dia dari debu tanah kembali lagi menjadi tungku tanah atau mati. Itulah sebabnya di Roma 6 ayat 23 dikatakan upah dosa adalah maut. Maka kami kalau mati di dalam kekristenan itu artinya orang itu berdosa. Nah, ketika dia hidup tentu dia melakukan banyak kebaikan ya. Maka kebaikannya itu ternyata tidak bisa menutupi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Buktinya apa? Dia mati. Karena bagi kami upah dosa adalah maut. Siapa yang mati artinya berdosa. Ya. Maka dengan apa lagi kami menuju surga? Di dalam Bible dicatatkan 2 orang manusia. Yang pertama Henok, dia tidak hidup di bawah hukum Taurat. Dan dia tidak terikat hukum Taurat, tetapi dia bisa sampai ke surga. Ya. Yang kedua Elia. Elia ini terikat di bawah hukum Taurat, maka dikatakan bahwa hukum Taurat ini membuat kita menjadi berdosa dan mengerti akan dosa. Tetapi Elia itu hidup di bawah hukum Taurat, tetapi dia tidak berdosa sehingga dia ke surga. Yang ketiga, orang yang disalib di sebelah Yesus. Bahwa orang yang disalib di sebelah Yesus ini mendapat kasih karunia dari Yesus. Dia hidup di bawah hukum Taurat dan dia berdosa, tetapi dia mendapat kasih karunia sehingga Yesus menentukan dia ke surga. Kalau di dalam ajaran kami bahwa perbuatan baik itu tidak bisa menutupi dosa yang kita lakukan. Kenapa? Setiap kita berbuat baik, sebanyak apapun perbuatan baik kita, ternyata kita mati. Artinya berdosa. Ya, hanya Enok dan Elia lah yang ibaratnya kalau bisa kita katakan perbuatan baiknya lebih banyak daripada dosanya. Ya, sehingga dia dikatakan tidak berdosa. Tetapi ada lagi satu manusia yang sejak dia adalah perawan suci Maria, dia mendapat kasih karunia ya. Nanti kalian baca di Lukas 2 itu, ketika malaikat datang, dia yang dikaruniai dapat kasih karunia ya. Jadi kami ini ke surga karena kasih karunia. Nah, itulah sekarang mengapa harus ada penebusan dosa ya, karena upah dosa adalah maut. Dan kenapa harus ada penebusan dosa? Karena di Kejadian 3 ayat 15 kan sudah dikatakan keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala iblis. Ya, bahwa iblis itu mempunyai kerajaan yakni alam maut. Ya, dan alam maut itu tidak bisa dikalahkan oleh siapapun kecuali oleh Yesus Kristus. Zaman dahulu mulai dari Adam sampai orang sebelum Yesus yang mati itu tidak akan pernah dibangkitkan karena tidak ada janji kebangkitan. Setelah dibangkitkan dan ada jalan ke surga, itu nggak ada kawan janjinya. Ya, dengan apa mereka mau ke surga? Pengampunan dosa. Apakah hari ini diampuni, besok tidak berbuat dosa? Masih berbuat dosa. Buktinya dia mati. Lantas dengan apa lagi? Di dalam ajaran perjanjian baru juga ada pengampunan dosa, yakni dibaptis dalam baptis Yohanes, baptis air.
Tetapi setelah itu apa? Dia berbuat dosa dan mati. Artinya ada dosa. Jadi pengampunan ini sampai kapan? Ya, maka orang yang sudah diampuni terus berbuat dosa lagi, tidak ada jalan untuk ke surga. Itulah sebabnya Yesus turun ke bumi ini, dan Yesus mengatakan darahnya menjadi pertanda, ya, itu di Matius 26 ayat 29 itu kita lihat ya, untuk penebusan bagi banyak orang. Oke, itu yang bisa saya sajikan. Silakan, terima kasih. Terima kasih Pak Rudi Yohanes. Ya. Tepat waktunya dalam 5 menit, hanya tersisa 5 detik. Ya, oke. Selanjutnya adalah opening statement dari pihak Muslim. Dipersilahkan kepada Saudara Bilal bin Rabah. Oh, oke lah Rudi. Horas lah, selamat malam ya. Assalamualaikum. Malam. Assalamualaikum buat saudara-saudara Muslim yang ada di sini. Kalau di Islam sih sebesar apapun dosa kita pasti diampuni sama Allah gitu. Nggak ada istilah mau atau apa, nggak ada lah. Kalau Islam itu ya sesungguhnya tempat pengampunan dosa kepada Allah itu. Maka ada di Al-Mu'minun, maka berharaplah kamu karena sesungguhnya janji Allah itu benar dan memohon ampunlah untuk dosamu. Allah aja menyuruh meminta ampun. Masa Allah itu sendiri tidak mengampuni dosa kita gitu kan? Itulah kalau di ajaran Islam. Dan di Al-Hijr juga maka orang-orang yang percaya dan beramal soleh bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. Nah, di Hud juga, Hud ayat 114, dan dirikanlah sholat ketika beribadah. Itulah salah satunya pengampunan dosa atau penghapusan dosa kalau versi Islam. Nggak ada istilah penebusan dosa seperti yang bilang tadi kan, kematian Yesus. Kalau betul itu Yesus, darah Yesus untuk menghapus dosa, buat apa lagi orang beribadah meminta ampun kepada Tuhan gitu loh. Kalau memang Yesus itu udah turun ke dunia ini untuk menghapus dosa orang-orang yang ada di muka bumi ini gitu loh. Apa gunanya kita itu untuk beramal baik, karena toh kita sudah diampuni Yesus juga dengan darahnya kan gitu. Kalau secara logikanya berpikir. Karena Yesus juga mengatakan, bukan karena engkau memanggil aku Tuhan, Tuhan, kan katanya gitu. Akan masuk kerajaan Bapakku atau ke sorga gitu, tapi melainkan mengikuti apa yang diperintahkan Allah Bapaknya, bukan karena semata-mata karena Yesus turun ke dunia ini dosa diampuni, enggak, semuanya harus seimbang lah ya. Kalau enggak seimbang apa gunanya ya ngomongin tadi itu ayat-ayat yang bawa tadi gitu loh. Ada penghapusan, ada beramal baik, sekarang percaya Yesus, besok berbuat jahat, sama aja bohong gitu loh. Sia-sia dong Yesus mati di sini kalau toh juga kita berbuat dosa gitu kan, nggak diterima Yesus juga gitu. Kalau kami jelas, kalau di Al-Quran itu, sebesar apapun, asalkan percaya Allah dan tidak musyrik atau menuhankan atau apa namanya, menduakan Tuhan atau meninggalkan Tuhan gitu. Dosa kita itu pasti diampuni sebesar apapun gitu loh dosa kita itu. Itulah indahnya kalau ajaran Islam. Berbuat baik pasti diampuni dosa, pahala dapat, dipastikan kita masuk surga. Lain kalau yang lain ini yang tadi bertentangan lah kalau dalam logika saya tadi. Udah gitu aja Pak Yaidar. Oke, masih ada waktu sebetulnya 1 menit 40 detik ya. Tetapi ternyata Pak Bilal ini mencukupkan saja opening statementnya yang luar biasa menurut saya. Dalam pemahaman saya, apa yang dilakukan oleh kedua narasumber ini dalam opening statement. Baik, bagi teman-teman sekalian yang menyimak melalui YouTube, di 3 channel yang menyiarkan, channel resmi adalah ISDN Media, ISDN Studio, mohon maaf, ISDN Studio dan Yai Haidar Aqua Channel, beserta dari pihak partisipan Kristen dari narasumber
ada sang debater channel. Dipersilahkan untuk komen dengan komen yang penuh rasa tanggung jawab, tidak menghujat, tentunya dengan kata-kata yang baik dan tidak sifatnya mengadu domba. Oke, saya kembalikan kepada rule yang sudah berlaku dan menjadi rule time di moderator ISDN. Saya persilakan kepada Pak Rudi Yohanes untuk bertanya terlebih dahulu kepada pihak Islam. 1 menit waktunya Pak Rudi, cukup ya? 1 menit. Bukan kebalik itu. Biasanya kan yang terakhir opening Pak bertanya. Ya, saya kembalikan kepada Rul, Pak ini, Pak siapa Pak ini, dikembalikan kepada Rulnya. Oh, oke. Ya, ya. Oh, sang debater kenapa termute ya? Oke, Pak sang debater, ya sudah ya. Bisa Ya, kameranya mendengarkan? lagi. Kameranya kok mati nih. Klik-klik dia bilang you cannot start your video because the host has Oh stopped gitu. it." Hostnya jadi co-host gak Ya, Pak silakan, sang debater ini? Nah, sudah. Oke. Baru bisa. Sekarang co-host ya? Oke, kalau begitu cukup 1 menit ya untuk bertanya Pak Rudi. Silakan 2 pertanyaan atau 1 pertanyaan, terserah Pak Rudi. Tapi maksimal 2 pertanyaan dan waktu akan running setelah Anda mulai bicara. Dipersilakan. Terima kasih. Di dalam ajaran Islam ada seorang manusia yang diampuni Tuhan dosanya, yakni Adam. Adam dan Hawa diampuni dosanya. Tetapi faktanya mereka malah diusir dari surga. Jadi saya mau bertanya kepada saudara Bilal, mengapa orang yang sudah diampuni dosanya malah diusir dari surga? Harusnya kan jadi surga seperti Anda bilang. Silakan dijawab. Cuma 1 pertanyaan Pak Rudi. Ya, satu saja. Satu saja, baik. Oke, Anda sudah menginfakkan waktunya 30 detik buat saya. Siap. Pak Bilal dipersiapkan untuk menjawab, waktu Anda 5 menit setelah Anda mulai bicara. Dipersilakan Pak Bilal. Oke. Tadi pertanyaannya kenapa Adam itu diturunkan? Karena itu kan udah dibilang kepada Allah. Suara. Karena Allah itu lebih tahu daripada kita kenapa dia itu diturunkan ke bumi. Kalau nggak dia diturunkan, kita nggak bakalan ada loh, Le. Ya. Karena apa ya? Jelas memang Allah itu sudah mengampuni, tapi Allah itu sudah, kalau menurut agama saya yang imani sekarang, itu sudah direncanakan Allah semua. Karena sebelum Adam ada ke dunia, ya, ada malaikat yang bertanya, gitu, kenapa ya Allah engkau ciptakan manusia lagi untuk merusak muka bumi ini lagi? Karena sebelum manusia itu ada, jin sudah ada di dunia ini atau di bumi ini. Di Al-Hijr ayat 27 atau ayat 20 berapa itu ya? Boleh di-share screen Kak? Ayat Silakan waktu di hall untuk men-share screen surat Al-Hijr. Tolong dibukakan Pak Tama. Ya, tolong dibukakan. Al-Hijr kalau nggak salah 27 atau 29. Bentar kira saran itu. Al-Hijr ya itu. Oke. Coba 29. Nah, di situ kan bukan 29 kayaknya. Bentar saya cek dulu di sini ya. Bentar. Al-Hijr. Karena apa namanya? Sebelum manusia ada, karena jin itu sudah dulu ada di muka bumi ini yang merusak bumi ini lah. Itu sudah kehendak Allah kalau masalah turun ke bumi. Kalau tidak ada pengampunan dosa, ya buat apa diciptakan lagi manusia? Karena itu sudah rancangan Allah sebenarnya. Kalau pertanyaan lah itu. Yang sekarang itu, yang saya bingung kan, tadi bilang itu dari Adam juga,
mengatakan apa tadi? Oh, turunnya Yesus itu ke dunia ini untuk menghapus dosa manusia dari Adam sampai sekarang, gitu kan? Yang saya bingungkan itu penebusan dosanya itu untuk siapa aja gitu loh. Di situ yang saya bingungkan. Timer aja Pak, timer aja. Timer, ntar hilang lagi timernya. Karena di antara Alizir 27 itu kalau nggak salah, boleh nanti dicek itu. Sebelum manusia diciptakan di muka bumi itu sudah ada di ini dia apa namanya? Udah jin duluan gitu loh. Karena itu sudah kehendak Allah, sudah rancangannya lah. Kalau masalah pertanyaan lah itu. Allah wallam itu kalau itu lah. Ya, kalau itu saya nggak mau menambah-nambahi dan tidak mau mengurangi. Allah wallam aja. Hanya Allah yang tahu semuanya itu. Dan saya cuma itu yang boleh saya sampaikan kalau pertanyaan lah itu. Karena sebelum manusia ada, jin sudah ada. Itu sudah ketetapan Allah menciptakan manusia untuk menurunkan dia ke bumi ini, bukan karena dosanya diturunkan ke muka bumi ini, tapi karena sudah ketetapan Allah untuk menciptakan manusia. Gitu loh, Lai. Udah gitu aja Pak Yaidar kalau penjelasan saya. Tidak mau ditambahkan, masih ada 1 menit 50 detik. Enggak. Oke, cukup ya. Oke, dua-duanya lay-layan ini. Ternyata dua-duanya orang Batak rupanya. Baik, Pak Rudi Yohanes sudah melontarkan pertanyaan yang pertama, kemudian Om Bilal sudah menjawab pertanyaan. Sekarang bagian Om Bilal untuk menyampaikan 1 atau 2 pertanyaan dalam waktu 1 menit. Ketika Anda mulai bicara, waktu akan berjalan. Oke, tadi lah bilang tadi dengan darah Yesus gitu kan. Sedangkan di Matius 6 ayat 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di situ kan jelas meminta ampunan. Terus mereka itu meminta ampunan sama siapa? Pertanyaan saya satu. Yang kedua, Yesus itu turun ke muka bumi ini, dia itu menembus dosa manusia itu dari siapa? Dari siapa Yesus itu menebus dosa manusia? Itu aja pertanyaan saya yang dua itu. Oke, pertanyaannya ternyata pendek-pendek tapi bagus-bagus, nyelekit gitu ya kalau dalam bahasa Cina itu. Pak Rudi Yohanes rupanya sudah siap untuk menjawab. Ada 5 menit Pak untuk menjawab ya. Iya. Silakan Pak, mulai Anda bicara, waktu akan berjalan. Siap. Oke, terima kasih. Sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus mengajarkan sebuah doa. Itu doanya dikenal dengan doa Bapa kami ya. Dan di situ ada dikatakan, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Maka Yesus mengatakan, apabila kamu tidak mau mengampuni saudaramu, dosa saudaramu, maka kamu pun tidak akan diampuni Bapa yang di sorga. Itu ketika Yesus di bumi. Sebelum Yesus naik ke sorga, Yohanes 16 ayat 24 juga mengatakan, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Kenapa? Karena Yesus belum naik ke sorga. Tetapi setelah Yesus naik ke sorga, Yesus mengatakan, mintalah dalam namaku. Ya, maka itulah kami orang Kristen, kalau berdoa Bapa kami itu kan ada kolom permintaan itu ya. Contohnya Bapa yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jalanlah kehendakmu di bumi seperti dalam surga ya. Berilah kami, itu kan meminta. Nah, maka pada baris kolom meminta itu, maka kami bisa memintakan, Tuhan Yesus ampunilah aku, Tuhan Yesus berilah kami makanan, Tuhan Yesus berilah kami mobil, berilah semuanya. Setelah meminta. Jadi ketika Yesus mengajarkan itu, Yesus masih di bumi. Maka meminta memang kepada Bapa. Tetapi sebelum Yesus naik ke surga, Yesus mengatakan, mintalah dalam namaku, ya, maka aku akan mengabulkannya. Dan itulah sebabnya
kami meminta di dalam nama Yesus, ya. Maka pengampunan dosa pun kami minta di dalam nama Yesus. Kenapa? Yesus nanti itu menjadi hakim. Maka semua orang contoh di dunia ada sebuah kasus. Kita hanya meminta pengampunan hanya kepada hakim, nggak bisa kepada yang lain. Bahkan kepada jaksa nggak bisa, ke polisi nggak bisa. Karena hakimlah yang memutuskan segala sesuatunya. Ya. Kemudian sekarang saya beranjak kepada pertanyaan kedua tadi. Tunggu dulu, pertanyaan kedua saya agak lupa. Apa pertanyaan keduanya tadi? Kata lain tadi kan Yesus itu turun ke dunia ini. Oh ya, darah. Darah mengampuni dengan bentar dulu lah, mengampuni dosa, menebus dosa gitu kan. Yeah. Yesus itu menebus dosa manusia itu dari siapa dia tebus? Oh ya, Itu pertanyaan saya. Dari siapa Yesus menebusnya? Terima kasih. Dari siapa Yesus menebus kami? Bahwa di dalam Bible dikatakan alam maut. Alam maut itu alam kekuasaan iblis, ya. Iblislah penguasa alam maut. Maka kami sudah diserahkan ke dalam alam maut. Itulah sebabnya semua orang mati. Sudah saya bacakan tadi kan, upah dosa adalah maut. Semua manusia masuk ke dalam alam maut. Jadi kita sudah digadaikan kepada iblis. Itulah maksudnya, kalimat sederhananya. Nah, bagaimana kita bisa diselamatkan dari alam maut ini? Ya kan? Sementara kita mau sudah di dalam alam maut, tidak ada jalan pengampunan lagi. Mana bisa orang mati meminta ampun? Ya, mana bisa orang mati didoakan supaya masuk surga? Nggak bisa kalau di kami, ya, hanya 4 hari. Pernah saya jelaskan 4 hari. Penjelasannya itu khusus. Lebih dari 4 hari nggak bisa, kawan. Nah, maka dengan apa orang-orang yang di alam maut ini bisa bisa ke surga? Nggak ada jalan. Maka satu-satunya jalan, Tuhan sudah membuat jalan itu di Kejadian 3 ayat 15, bahwa anak perempuan ini, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala si iblis. Iblis itu adalah penguasa alam maut. Maka Yesus datang dan turun ke dalam kerajaan maut, meremukkan atau menghancurkan alam maut, sehingga kalau kita baca di Matius 27 ayat 55 itu, ya, orang-orang saleh itu keluar dari penjara alam maut, maka mereka menuju ke tanah kudus. Ya, kalau tidak ada penebusan dosa, ya dengan apa lagi kita mau masuk ke surga? Nggak ada jalan. Nggak ada jalan. Karena kita sudah bertobat, minta ampun, ya diampuni. Setelah itu kita berbuat dosa. Dan kita mati, artinya punya dosa. Orang mati itu artinya berdosa. Ya tidak ada jalan lagi mau ke surga. Itulah sebabnya Yesus turun dalam kerajaan maut dengan darahnya. Kenapa harus dengan darah Yesus yang dibilangnya darah ini akan menjadi penebusan dosa bagi banyak orang? Karena darah itu identik dengan nyawa. Ya kan? Maka di perjanjian lama dikatakan juga itu, ya, ada di dalam nyawa itu darah nyawa di dalam darah, ya. Nah, itulah sebabnya Yesus turun dalam kerajaan maut, mematahkan sengat maut itu. Hai maut, di manakah sengatmu? Kan ada ayatnya itu, ya. Sehingga kami peroleh kebangkitan dan ada jalan menuju surga. Oke, itu yang bisa saya jelaskan. Silakan. Oke, 5 menit hanya tersisa 2 detik ini rupanya Pak Rudi. Ya. Good time buat Pak Rudi dalam menggunakan waktunya. Yes, very good. Selanjutnya sudah siap ya dengan pertanyaan selanjutnya dari Bang Rudi ini. Silakan Bang Rudi, ada 1 menit waktunya untuk menyampaikan 1 atau 2 pertanyaan. Silakan. Saya bertanya, tolong jelaskan, beri saya ayatnya dari Al-Quran atau dari hadis, silakanlah. Tetapi saya minta dari Al-Qurannya karena itu firman Tuhan itu, ya. Sebutkan siapa manusia yang dalam sejarah Islam, ya, dosanya diampuni atau amal ibadahnya melebihi dosanya. Dalam artian dosanya diampuni, dia langsung ke surga, tidak mati lagi. Ya, coba dijelaskan 1 orang saja. Siapa yang dosanya diampuni dan dia ke surga? Adam diampuni tetapi dikhianati. Dalam artian gini, ditendang dia dari surga. Tetap nggak bisa di surga. Kenapa? Dia berdosa. Setelah dia berdosa, dosa tidak bisa di surga. Maka dia diusir dari surga sekalipun sudah diampuni. Maka saya jadi ragu nih.
Jangan-jangan kalian bilang diampuni malah kalian tetap diusir ke neraka. Maka dari itu berikan saya contoh. Siapa yang dosanya diampuni dan diterima di sisi Allah SWT dan di dalam surga. Silakan. Oke, tepat 1 menit ya, biar tadi setengah menit, sekarang 1 menit, luar biasa Pak Harudi ini. Pak Bilal tentunya sudah menyiapkan jawaban yang luar biasa juga. Baik, dipersilahkan untuk Pak Bilal untuk menyampaikan jawaban dan waktunya 5 menit. Setelah Anda mulai bicara, waktu akan berjalan. Siapa Silakan, Pak orang Bilal. yang siapa orang yang sudah masuk ke surga dengan amal perbuatannya dalam Al-Quran? Kalau dalam Al-Quran yang saya pelajari selama ini, yang saya baca, ya nggak ada sih yang jelas-jelas masuk surga. Memang nggak ada ayatnya. Tapi tadi kan saya sudah bilang di ayat tadi kan, di ayat sebelumnya waktu saya opening tadi kan saya sudah katakan ayat-ayatnya lengkap di situ semua. Kalau kita sholat itu pasti yakin diampuni Allah dosa kita, gitu loh. Kalau orang yang kau minta, nggak ada. Terus terang nggak ada memang yang di ayat itu, nggak ada yang memang ke surga kayak Henok apa gitu kan, yang langsung ke surga nggak ada. Selain yang 2 itu nggak ada. Kalau dalam Quran nggak ada memang. Tapi kami diajarkan dengan beramal baik, beramal soleh. Seperti ini apa namanya ya, kayak yang di Al-Hud tadi, di surat Hud ayat 114 tadi, kita minta apa namanya, dan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain karena suatu janji. Itu juga jelas Nabi Ibrahim aja meminta ampun di situ. Dan di Al-Hud ini surat Hud ayat 52, hai kaumku, mohon ampunlah kepada Tuhanmu lalu mengubahnya, pasti akan menurunkan hujan. Di sini jelas karena apa? Allah itu sudah dikatakan tadi di ayat di Al-Mu'minun juga, apabila kita percaya kepada Allah itu pasti diampuni dosa. Tapi kalau satu orang yang pasti sudah masuk surga, yang nggak ada maka pertanyaan itu nggak nalar loh. Sedangkan ya, maaf dulu ya, sedangkan murid-murid Yesus yang percaya Yesus sendiri matinya mengenaskan semua, dari Paulus, ya, dari Yudas, matinya mengenaskan. Apakah mereka itu hidup? Apakah mereka itu ke surga? Katanya kan percaya Yesus itu kekal hidup gitu loh. Seharusnya Anda berkaca ke ayat Anda sendiri, hidup yang kekal mengenal Yesus gitu kan. Buktinya apa? Mati sahabat-sahabatnya Yesus saja mengenaskan. Adalah perutnya yang apa namanya, bercucuran gitu kan. Mati gantung diri, di ayat lain gantung diri, di ayat lain digantung gitu loh. Kalau kami manusia yang sudah masuk surga nggak ada di Al-Quran yang jelas-jelas. Karena Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis juga, saya lupa hadisnya apa, kami disuruh beramal soleh, berzikir, apa namanya, melakukan segala perintah apa yang diperintahkan Allah, yang dilarangnya kami jauhi. Insya Allah ya, kami pasti masuk surga walaupun dari Nabi Adam sampai yang sekarang, kami disuruh itu berbuat baik, meminta ampunan. Ketika kita makanya kami itu ada istilah tobat nasuha gitu loh sebejat-bejatnya apapun kita, Allah itu pasti mengampuni dosa kita sebesar apapun dosa kita, tanpa harus ada orang pihak kedua seperti Yesus, seperti yang bilang tadi, sama iblis ditebus. Emangnya iblis itu sekuat apa sih daripada Allah? Kenapa bukan Allah? Berarti kalau Kristen mati itu langsung ke iblis. Nyawa manusia itu di tangan iblis, bukan di tangan Allah. Yang mencabut nyawa manusia itu siapa, Malaikatnya Tuhan kan? Malaikatnya Allah, bukan malaikatnya iblis. Masa Yesus menebus dosa dari iblis, sedangkan iblis di situ cuma merayu?
maka manusia itu berdosa kepada Allah, bukan berdosa kepada iblis. Walaupun mau atas segala dosa yang seperti like terangkan tadi. Saya nggak mau berasumsi sudah ada inilah hadis ini. Saya nggak mau, terus terang nggak mau. Memang nggak ada. Tapi kami disuruh meminta ampun, beribadah, sebaik mungkin, khusyuk, supaya dosa kami itu diampuni. Kalau contohnya kami ditebus dari iblis, iblis itu tidak lebih kuasa daripada Allah. Karena nyawa kami itu di tangan Allah, bukan di tangan iblis. Baik, habis waktunya ya. Pak Bilal, mohon maaf, waktunya tetap sudah habis. Baik, hadirin sekalian yang ada di Zoom ISDN Media, terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih telah melakukan chat langsung di Zoom dengan tertib, menjaga ketertiban, menjaga keharmonisan, karena memang kita berawal dari dua agama yang berbeda dan terlihat saling menghormati. Saya lihat chatnya. Sekali lagi bahwa acara ini terselenggara oleh ISDN Media dan dipancar ulangkan melalui streaming kami yang resmi adalah ISDN Studio, dan partisipannya adalah milik saya, Yai Haidar Aqua Channel, beserta dari narasumber Sang Debater Channel. Kemudian saya perlu beritahukan pula bahwa apabila Anda berkeinginan untuk masuk di Zoom kami, di Zoom ISDN, tersedia di channel saya linknya, dan itu sudah tetap terdapat di dalam deskripsi channel saya. Selanjutnya bahwa ISDN Media menyelenggarakan beberapa kegiatan pula, diantaranya ada room khusus untuk arena dan kolosium, di mana para debater bisa berdebat selama 2 jam atau 1 jam. Ada yang didampingi oleh moderator, ada yang memang terlepas begitu saja 2 jam asal diskusinya dengan tertib dan tidak saling menghina satu sama lain. Kemudian ada dialog mualaf, kemudian Islam menjawab, dan gramatika Al-Quran. Gramatika Al-Quran sudah tayang yang keempat. Kemudian ada khusus para netizen yang kumpul di ISDN. Kemudian ada kelas Ikro dan Tadarus tentunya. Setiap malam Jumat, mohon maaf kami tertutup untuk yang non-muslim karena memang digunakan oleh kami untuk mengaji bersama di main room. Baik, kita lanjutkan diskusi ini. Ada 1 menit jatah untuk, oh ya, saya lupa, saya didampingi oleh Pak Wisnu Tama yang mengatur waktu dan mengatur berbagai chat di chat live di YouTube dan chat live di Zoom ya. Terima kasih kepada Pak Wisnu Tama. Dipersilakan kepada pihak muslim untuk bertanya. 1 menit waktu Anda untuk bertanya, boleh 2 pertanyaan. Silakan. Oke. Tadi kan Yesus katanya mengampuni dosa. Tapi yang saya perhatikan dari tadi lah, ini penghapusan dosa jadinya. Padahal jelas-jelas katanya Yesus penebusan dosa itu jatuhnya ini darahnya Yesus, tercurahnya darah Yesus gitu kan. Padahal kalau memang itu betul kata Yesus di situ ya, berarti batal lah di Matius 16 ayat 23, sebab anak manusia
Halo, suaranya nggak kedengaran. Iya, ya, menghilang Pak Bilal. Tolong di hot dulu Datang karena dalam memang kemuliaan pertanyaannya Bapa tidak diiringi tertangkap. malaikat-malaikat berbuat pasti dibalas. Halo, halo. Barusan Pak dari detik ke Ada suara 30 nggak? mohon diulang. Detik ke 30 menghilang. Detik ke 30. Oke. Silakan, Om Bilal. Oke, tadi kan konsepnya tadi penebusan dengan penghapusan dosa. Yang lain bawa sekarang itu malah penghapusan dosa. Padahal konsep di lain itu jelas-jelas yang lain narasikan selama ini yang kulihat bahwa penebusan dosa. Yang pertanyaan saya itu lebih kuasa mana, iblis atau Tuhan sekarang? Makanya Tuhan itu harus turun ke muka bumi ini untuk menebus dosanya daripada iblis itu. Lebih kuasa mana, iblis atau Tuhan? Itu aja pertanyaan saya. Oke, betul. 30 detik ya, betul ya, tambah. Dipersilahkan untuk sang debater Pak Rudi Yohanes untuk menjawab. 5 menit waktu Anda. Oke, terima kasih. Kalau ditanya lebih kuasa mana iblis atau Tuhan, kita lihat dulu lokasinya apa, lokusnya apa ya, tujuannya apa. Kalau ditanya untuk secara umum, Tuhan lebih kuasa daripada iblis. Tetapi ingat, firman Tuhan itu kekal. Disinilah letaknya. Sehingga iblis itu memiliki kekuasaan tersendiri, itulah alam maut. To kings, to kingdoms. Ya, ingat. Ada 2 kerajaan dan 2 rajanya di situ. Yang pertama kerajaan sorga, itu dikuasai oleh Tuhan. Yang kedua kerajaan iblis, itulah alam maut itu. Apakah Tuhan berkuasa di sana? Iya. Tetapi Tuhan sudah punya cara untuk berkuasa atasnya. Bagaimana? Itulah dibuat di Kejadian 3 ayat 15. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala si ular. Itu caranya. Maka digenapi Tuhan ketika Maria itu perempuan, keturunannya adalah Yesus, turun dalam kerajaan maut, mematahkan atau menghancurkan semua alam maut itu. Kemudian, kalau ditanya, di mana ayatnya itu penebusan dosa itu? Ingat, tadi saya bilang kami pengampunan dosa dan penebusan dosa. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita peroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ingat ya, kasih karunia yang kami peroleh sekarang. Tidak ada yang lain. Kalau pengampunan dosa, kami sudah dapat ampun. Tetapi kami masih berbuat dosa sehingga kami jatuh ke dalam dosa. Itulah kematian. Ciri-ciri orang berdosa mati. Kemudian di Kolose 1 ayat 14, di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kami diampuni juga. Tetapi kami mati artinya tetap berdosa. Maka satu-satunya jalan yaitu ditebus. Karena dosa kita masih melekat di tubuh ini. Itulah yang ditebus. Artinya iblis masih ada di dalam tubuh kita ini. Ya, atau kutuk itu masih ada. Nah, itulah yang ditebus dari alam maut. Nah, kalau dibilang, mana ada murid-murid Yesus juga begini. Tidak. Di 1 Tesalonika 4 ayat 14 dikatakan jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Artinya mereka mati martir, kau bilang dipenggal di ini segala macam. Ya, itu namanya mati martir. Ya. Dan mati martir langsung dikumpulkan bersama-sama Yesus, mati di dalam Yesus. Filipi 1:21, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Sekarang saya membahas jawaban kau tadi. Adalah satu kesia-siaan. Jikalau kau percaya dosamu diampuni, sedangkan Adam dan Hawa bertobat dan tobatnya diterima, diusir dari sorga. Apalagi kau manusia biasa, yang kau mengatakan kau melakukan tobat, saya lupa ya. Kau mengatakan kau tobat, akan diusir kau dari sorga. Karena Adam pun diusir. Bukan main, Adam itu manusia pertama. Dia bertobat dan diterima tobatnya. Di Al-Baqarah itu kan sudah jelas ayat 36 ya. 36, 37 kita baca. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu ia pun menerima taubatnya. Sungguh Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Tapi diusir.
Ya puji Tuhan, kau menjawab Allahu A'lam. Inilah jawaban yang sering saya dengar. Dan ketika saya berdebat, saya tidak pernah dapat jawaban pasti, selalu Allahu A'lam, kalau enggak goib. Kan demikian. Siapa orang muslim yang dosanya sudah diampuni dan dia ke surga? Belum ada. Terus kok kau percaya dengan janji yang belum pernah terbukti? Kalau kami janji itu sudah terbukti. Apakah ada orang Kristen di dalam surga? Ada. Apakah ada orang Islam di dalam surga? Enggak ada. Al-Quran sendiri mengatakan, kau sendiri mengatakan tidak ada orang Islam di dalam Al-Quran dikatakan sudah di surga. Kan demikian. Kalau kami masih mending ada orang Kristen di dalam surga. 2 Korintus 12 ayat 2. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahui orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Penting ada tertulis surga. Dia sudah di surga. Lah Islam, Tuhannya pemilik surga, tetapi tidak satu orang pun yang sudah di surga. Dan mereka siang malam bertobat, siang malam berdoa, siang malam melakukan perintah Tuhan. Oke, itu jawaban saya. Silakan. Baik, waktunya tinggal 2 detik ternyata disisakan ya. Oke, kita lanjut. Dipersilahkan kepada Pak Rudi Yohanes untuk memberikan pertanyaan. Waktu Anda 1 menit, Pak. Silakan. Oke. Saya mau bertanya. Kamu pernah dengar hadis 60-80 Bukhari, di mana Nabi Muhammad bisa memindahkan orang dari neraka ke surga? Itu penebusan dosa atau pengampunan dosa? Jelaskan. Cukup itu saja, Pak. Ya, itu saja, ngapain panjang-panjang. Itu pun halau alam nanti jawabnya. Oke, pertanyaannya cukup singkat. Dipersilakan kepada Pak Bilal, Om Bilal, untuk menjawab pertanyaan. Hadis Bukhari berapa tadi, Le? Coba 60-80. Hadis Bukhari 60, 80. 6, Sahih, Sahih Bukhari. 680. 6080. Ya, 6080, sorry. Oh, bentar, biar saya cek. Di hadis sahih, ya, saya bacakan ya, Le, ya. Telah menceritakan kepada kami, Masdad telah menceritakan kepada kami, Abu Awanah dari Qatadah dari Anas. Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat Allah mengumpulkan seluruh manusia. Mereka berujar, duhai, sekiranya kita meminta syafaat kepada Tuhan kita sehingga Dia ringankan penderitaan kita di tempat kita ini, maka mereka menemui Adam dan mengutarakan hajat mereka. Yang itu, Le, ya? Ya, terus ke bawah, di bawah dia. Yang mana, Le? Teruslah baca. Oke, datanglah kepada Musa yang Allah telah mengajaknya bicara. Mereka pun mendatangi Musa, namun Musa juga mengatakan, saya tak berhak, gitu kan? Meninggalkan. Yang di mana lagi, Le? Terus sampai kepada Isa, habis Isa itulah. Oke, benar. Meninggalkan kehendak Allah. Lantas ada suara memanggil-manggil, angkat kepalamu, mintalah, kamu akan diberi, utarakan unek-unekmu, kamu akan didengar. Mintalah syafaat, kamu akan diberi, langsung akan angkat kepalaku dan aku memuji Robku dengan pujian yang diajarkan kepadaku. Lantas aku memberikan syafaat, dia memberikan batasan, kemudian aku keluarkan mereka dari neraka dan kumasukkan ke surga. Kemudian aku kembali dan tersungkur sujud semisal pada kali ketiga, keempat, hingga tak tersisa di neraka. Oh, yang di situ, Le, yang Nabi yang pertanyakan, Le, tadi kan di situ Nabi Muhammad itu mengampuni dosa atau menembus dosa gitu. Siap. Silakan. Oke. Kalau di situ menurut hadis tadi ya, jelas di situ apa namanya? Kalau di kepercayaan kami, Rasulullah itu kan syafaatnya kan banyak gitu. Dia ada hak lah atas untuk umat-umatnya, siapa yang dia kehendaki, yang dia mau untuk dipindahkan ke surga.
dari neraka apabila dosanya sudah tidak diampuni, terkecuali dosa musyrik dan yang enggan masuk ke surga. Karena di Al-Quran juga mengatakan semua manusia akan masuk ke surga terkecuali yang enggan. Semua manusia akan masuk ke surga terkecuali yang melakukan musyrik atau menduakan Tuhan atau meninggalkan Tuhan. Jelas di situ penebusan, ya, ibaratnya syafaat, pengganti maksudnya bukan ditebus. Karena kan syafaat Rasulullah itu kan sungguh sungguh banyak daripada kami manusia biasa ini, karena dia itu kan utusan Allah, dia berhak lah, karena kan dia kan nabi penutup. Karena di Islam itu kan nabi penutup itu ya Nabi Muhammad. Kalau itu yang pertanyakan, jelas di situ Rasulullah itu menebus di situ memang, tapi bukan dengan darah, lain konsep. Saking banyaknya pahala Rasulullah ini, ya, saking banyaknya, berlimpah-limpahnya lah ya. Makanya dia itu ibaratnya bukan ditebus ya, dibagi-bagi pahalanya itu loh. Contohnya si A punya dosa, kututupin, ya udah, sudah seimbang, masuk surga gitu loh. Apa? Karena itu sudah janji Allah juga. Nah, itu kalau jawaban saya. Dan tadi, bilang tadi, iblis tidak lebih berkuasa, menengok apanya juga semua gitu. Berarti kalau kalian itu mati, iblis yang mencabut, yang memanggil. Karena di ayat kalian itu, siapa yang percaya Yesus akan hidup yang kekal. Hidup kekal gimana maksudnya, Le? Nantilah saya tanyakan itu. Yang saya bingungkan, hidup yang kekal itu yang kayak gimana? Padahal sudah kalian dibaptis di apa, juga kalian mati. Berarti kalian itu nggak ada gunanya lah turun Yesus ke dunia ini. Kalau gitu, menebus dosa kalian, juga kalian mati. Berarti tangan kalian itu tetap juga lah kembali ke iblis, ke kerjaan iblis, bukan ke kerjaan Allah. Karena kalian tetap mati kan, gitu loh. Karena setiap dosa itu adalah maut gitu loh. Berarti setiap yang mati di dalam Kristen itu berdosa gitu loh. Apa gunanya turun Yesus ke muka bumi ini gitu loh, untuk menebus dosa katanya dari iblis. Toh juga mati, nggak bakal hidup kekal ke kerajaan surga. Ya sama aja. Oke, mati juga namanya. Habis ya waktunya ya. Baik, bisa dituangkan nanti di dalam sesi battle maupun closing statement. Karena tadi itu adalah jawaban dari pihak muslim yang terakhir. Ada satu sesi di sesi tanya jawab ini, dan dipersilahkan kepada pihak muslim untuk bertanya. Dan Pak Rudi, ini adalah jawaban dari pihak Kristen yang terakhir ya Pak Rudi. Silakan pihak muslim untuk menyampaikan pertanyaan, 1 menit pertanyaan dari Anda. Siapa yang bertanya? Saya? Iya. Oke. Tadi tadi kan pertanyaannya tadi, apakah itu penebusan dosa? Boleh juga disebut penebus dosa, tapi kami tidak menuhankan Nabi Muhammad juga, Le. Ya, walaupun dia menebus dosa kami dengan syafaatnya yang berlimpah ruah, pahalanya yang berlimpah ruah, gitu loh. Saking banyaknya pahalanya, Le, tapi kami tidak menuhankan dia. Karena apa? Yesus juga menyuruh menyembah Allah Bapa. Nabi Muhammad juga menyuruh menyembah Allah Bapa. Pertanyaan saya, kalau toh juga kalian mati, apa gunanya Yesus turun ke muka bumi ini? Katanya kan mengenal Yesus, percaya Yesus itu Tuhan kan hidup yang kekal. Gitu. Pertanyaan saya, apa gunanya Yesus datang ke sini kalau toh juga mati di muka bumi ini? Katanya kan kekal. Itu aja. Baik, 1 pertanyaan. Dan ini pertanyaan terakhir dari pihak muslim, dan nanti kita akan masuk ke sesi battle. Dipersilahkan kepada pihak Kristen, Pak Rudi Yohanes, sang debater, untuk menyampaikan jawabannya. Siap, terima kasih.
Saya langsung jawab ya. Apa gunanya Yesus turun ke dunia ini kalau toh kalian mati karena ada dosa. Justru karena kami mati itulah gunanya Yesus turun ke dalam dunia. Upah maut adalah dosa, Roma 6 ayat 23. Maka semua orang mati. Ya, sesudah Henok dan Elia kita kesampingkan dulu. Semua manusia mati. Ketika dia mati artinya ada dosa. Lantas bagaimana dia mau ke surga? Nggak ada jalan. Itulah sebabnya turun Yesus ke dalam kerajaan maut. Dikalahkan dulu alam maut itu. Sehingga Yesus bisa menarik orang-orang soleh dari sana. Matius 27 ayat 55 ya. Jelas itu. Itulah gunanya Yesus turun ke dalam kerajaan maut. Sehingga kerajaan maut itu bertekuk lutut di bawah kaki Yesus. Diremukkan katanya. Sudah. Kemudian, kalau kamu tanya lagi, apakah semua orang Kristen mati? Ya harus mati. Karena itu hukumnya. Bahwa Kejadian 3 ayat 19, dari debu tanah engkau diambil, maka engkau akan kembali kepada debu tanah. Semua orang mati artinya ada dosa. Tetapi ingat, ada orang yang mati di dalam Yesus. Itu langsung dikumpulkan Yesus bersama-sama dengan dia. Itu kita baca di 1 Tesalonika ya. 1 Tesalonika 4 ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Sekarang Yesus di sorga. Maka seperti Petrus, seperti Paulus dipenggal kepalanya, Petrus disalib terbalik. Itu artinya mati martir. Dia memang mati. Tetapi hanya mati untuk memenuhi Kejadian 3 ayat 19. Dari debu tanah engkau diambil dan engkau kembali menjadi debu tanah. Setelah itu apa? Dia dikumpulkan bersama-sama dengan Yesus. Dia tidak melalui masa pengadilan. Karena mereka sudah di sorga. Kalau Yesus kan di sorga, maka mereka dikumpulkan di sorga. Pada hari akhir mereka tidak melalui pengadilan lagi. Dan ke-12 murid sudah ada jaminan ke sorga. Hari ini engkau dan aku, Matius 19 ayat 28, bersama bahwa engkau akan bersama-sama dengan aku duduk di atas 12 tahta untuk menghakimi 12 suku Israel, penghakiman. Mereka nanti jadi hakim. Ada jaminan. Nah, sekarang yang saya anehkan dari dirimu, saya bertanya tadi, Nabi Muhammad itu melakukan penebusan dosa atau pengampunan dosa? Kamu bilang bukan penebusan tetapi bagi-bagi berkat, bagi-bagi rezeki. Karena pahalanya melimpah. Kalau pahala melimpah kok mati? Inilah yang tidak dimiliki dalam ajaran Islam. Kenapa orang mati? Hanya karena semua yang berjiwa pasti mati. Itu saja alasannya. Semua yang bernyawa mati. Faktanya sampai detik ini, ada 7 nabi yang belum mati. 8. Mereka di langit. Ya, langit 1 sampai 7. Di langit kedua itu ya Nabi Isa dan Yohanes, Yahya ya, jadi 8. Belum mati. Dan ada 1 nabi yang tidak pernah mengalami mati. Bukan 1 sebenarnya. Ada berapa ya? Pertama Nabi Isa, baru si Idris, satu lagi siapa? Aduh saya lupa ya. Tidak mati. Kalau itu diterapkan, ada lagi ayat di Al-Quran mengatakan, tidak ada nabi yang sebelum yang abadi, semuanya mati. Semua mengalami kematian. Sekarang saya juga jadi bingung. Apa bisa pahala itu dibagi-bagi? Sedangkan Ibrahim ingin menyelamatkan ibunya nggak bisa. Sedangkan Nabi Muhammad pun di salah satu hadis mengatakan, saya nggak tahu di mana hadis, nanti saya cari ya. Karena nggak tahu nggak usah saya katakan ya. Orang tuanya masih dalam neraka. Bagaimana dengan perbuatan amal baiknya lebih banyak daripada dosanya terus bisa dibagi-bagi? Berapa banyak? Itulah sebabnya ada hitungan-hitungan pahala. Kalau misalnya sholat di Masjid Nabawi, pahalanya sekian ribu kali lipat daripada sholat di rumah. Artinya, hanya orang-orang Arab lah yang seutuhnya memiliki pahala lebih banyak daripada orang Indonesia. Orang Indonesia hanya orang kaya lah yang memiliki pahala. Karena mereka bisa melakukan semua rukun Islam itu ya. Bahkan naik haji, pahalanya besar. Sholat di sini sekian, ini sekian, jumroh sekian, sekian. Sementara orang miskin tak punya pahala apa-apa. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Silakan.
Oke, waktunya sudah habis. Terima kasih ya. Sesi tanya jawab sudah habis. Eh, ya, dan ini adalah jawaban yang terakhir dari narasumber dan pertanyaan yang terakhir juga dari narasumber dalam sesi tanya jawab. Sekali lagi saya sampaikan bahwa acara ini adalah berkat ISDN Media tentunya yang menyajikan berbagai acara dalam rangka dakwah keislaman, meluruskan yang bengkok dan berdakwah secara lurus. Di channel kami, di ISDN Media juga ditayangkan secara langsung melalui channel-channel kami, yakni adalah channel resmi kami di YouTube itu adalah ISDN Studio. ISDN Studio, kemudian ada Yayi Haidar Aqua Channel, menyajikan juga sama acara secara live streaming. Kemudian dari partisipan dan narasumber pada malam ini dari Sang Debater Channel miliknya Bapak Rudi Yohanes. Perlu diketahui bahwa acara-acara kami tersaji secara running selama 1 pekan. Itu ada acara kolosium dan arena di mana para debater bisa berdiskusi secara vital selama 1 sampai 2 jam secara penuh. Kemudian ada dialog mualaf di mana akan menggali bagaimana pengalaman rohani dari para mualaf yang kami undang untuk berbicara. Kemudian ada tadarus yang hampir tiap malam ini juga harusnya ada di breakout room. Kemudian ada Ikro, di mana Ikro ini diperuntukkan bagi mereka yang ingin belajar membaca Al-Quran, tentunya dari mulai dasar-dasar huruf. Kemudian ada gramatika Al-Quran, di mana kita akan mempelajari Al-Quran dari sisi gramatika dan keindahan bahasa. Baik itu kedudukan Arab maupun makna per kata dalam kalimat yang ditimbang dengan ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Kemudian lagi ada room-room khusus untuk sifatnya keilmuan, dan ini dipegang oleh para ahlinya. Ada Pak Tristan, ada Pak Ceri, Pak Farhan dan lain sebagainya. Bagi para narasumber yang ingin berdiskusi di Zoom kami, dipersilahkan bisa menghubungi Ibu Adinda Dita Rosalba melalui call center kami juga, yakni plus 1463600909. Atau tercantum di channel kami di ISDN Studio dan Yayi Haidar Aqua Channel, atau di undangan-undangan yang selalu kita sebar. Perlu diketahui bahwa link Zoom kami tidak berubah, selamanya tetap. Silahkan Anda mengakses, silahkan Anda bergabung, berdiskusi di sini, ngobrol-ngobrol berkaitan dengan keilmuan dan keislaman. Baik, kita lanjutkan ke sesi battle. Saya tadi menghitung waktu ini, sebetulnya sudah waktunya itu ada yang diinfakkan dari para narasumber sekitar 5 menit. Tetapi kita akan tetap berpatokan kepada rule yang sudah disepakati bersama, bahwa kita akan battle selama 15 menit. Kemudian sudah include dengan search screen dan sebagainya, ini 15 menit. Tidak boleh menghina sesembahan orang lain,
tidak boleh body shaming, menyamakan narasumber lain dengan binatang, serendah cacing, setinggi burung misalkan. Tidak, sama sekali tidak boleh menyamakan dengan binatang karena kita adalah makhluk yang sempurna, manusia. Kemudian tidak, silakan berpendapat, tidak tidak berasumsi, tetapi harus berdasarkan kepada dalil-dalil yang dimiliki oleh masing-masing. Waktunya 15 menit, dipersilahkan kepada kedua narasumber untuk bersiap-siap membuka mic-nya. Pak Bilal bin Rabah, silakan membuka mic-nya. Oke. Iya. Kita mulai 15 menit setelah hitungan ketiga dari saya. 1, 2, 3. Dipersilakan. Enggak. Lai ini kan tadi kan bawa tentang hadis tadi. Dia nggak tahu itu hadis apa. Itu kan di alam mahsyar nanti. Ya. Di akhir zaman nanti sudah apa namanya? Sudah nggak ada lagi, udah kiamat dunia, kita dikumpulkan semuanya. Itu kan hadisnya yang kau bawa itu kan di situ lah. Kau bawa pula tadi itu siapa namanya? Ibunya Rasulullah itu. Ya jelas. Makanya nanti Rasulullah itu meminta ampun nanti kepada Allah atas segala dosa-dosa yang diperbuat oleh umatnya. Itu loh. Dia yang Karena aku akan tanya, ini. kamu tadi mengatakan bahwa pahala Nabi Muhammad itu sangat melimpah. Ya, iya jelas. Nabi Muhammad itu menjadi Nabi umur 40 tahun. Dan berakhir 3 tahun kemudian. Sementara Nabi Isa yang dari kecilnya sudah Nabi, lebih lama dia menjadi Nabi, kok pahalanya kurang. Tidak banyak. Nabi Nuh yang umurnya lebih panjang daripada Nabi Muhammad. Dari lahir dia sudah pahalanya sudah ada, dia sudah mengenal Tuhan. Kenapa kamu bilang Nabi Muhammad lebih berlimpah-limpah pahalanya? Kenapa tidak Nabi Nuh? Siapa bilang Nabi Nuh nggak berlimpah pahalanya? Ya berlimpah, segala Nabi itu berlimpah loh. Lantas kenapa hanya Nabi Muhammad yang bisa memindahkan orang dari neraka ke sorga? Buat apa lagi bertuhan? Kalau toh bisanya seorang Nabi memindahkan manusia dari neraka ke sorga. Sedangkan Tuhan yang kau sembah tidak bisa memindahkan manusia dari neraka ke sorga. Kasih saya hadisnya. Kalau bisa Tuhan yang kau sembah. Jelas kan di situ kan Nabi Muhammad itu kan meminta kepada Allah. Kenapa lagi kau tantang pula lagi hadis itu? Kau yang membawa hadis itu. Nabi Muhammad itu meminta kepada siapa? Kepada Tuhan kan? Dia meminta ampunan kepada Tuhan kan? Kepada umatnya gitu kan? Dosa-dosa umatnya kan? Memindahkan ke surga kan? Dari nerakanya Allah kan? Sekarang aku tanya, apakah Allah akan bisa menolak permintaan itu? Ya tidak lah. Kenapa tidak? Ya tidak lah. Apa buktinya kamu bisa yakin bahwa semua permintaan Nabi Muhammad akan dipenuhi oleh Allah SWT? Apa? Apa yang membuat kamu yakin semua permintaan Nabi Muhammad akan dipenuhi oleh Allah SWT? Karena ya saya juga udah lupa hadisnya. Nanti aku bawa hadisnya nanti. Kau bilang nanti aku ini asumsi nanti. Karena jelas ada di hadis juga mengatakan Nabi Muhammad itu akan menolong segala umatnya nanti. Di Al-Quran juga di surat mana itu saya lupa itu. Rasulullah itu juga akan ini apa namanya meminta ampun juga gitu loh. Karena tanpa Nabi Muhammad juga ya, bukan tanpa sih. Maksudnya apa namanya? Kalau dosa kita itu lebih banyak daripada perbuatan pahala kita itu daripada perbuatan dosa kita. Ya kita otomatis masuk surga lah ya. Nah, bukannya ukuran pahala lebih banyak itu apa? Apa ukuran pahala itu lebih banyak? Loh, kok tidak harus sholat di sana? Kamu bilang hadisnya banyak, itu aturan-aturan dalam Islam banyak. Sholat di rumahku berbeda dengan sholat di Masjid Nabawi. Enggak usah. Beda itu pahalanya. Di masjid sini aja pun lebih banyak, ada juga. Sedangkan setiap melangkah lah. Siapa bilang lebih banyak? Kamu tidak akan memenuhi 5 rukun Islam. Kurang satu kalau kau tidak pergi berhaji. Enggak juga. Itu Sunda lah. Berhaji. Siapa bilang enggak juga? Coba kau baca pahala-pahala itu yang dilakukan semua ibadah di Arab. Itu enggak diwajibkan. Siapa bilang enggak diwajibkan? Memang wajib. Nah, itu. Tapi bagi yang mampu. Tapi kan di situ kan bagi yang mampu. Yang mampu apanya? Makanya sih mana ada di dalam Al-Quran dikatakan pergilah waktu kepada Ibrahim, berhajilah kau kalau mampu. Ada diwajibkan orang itu untuk berhaji atau memuji Tuhan di dalam Baitullah itu.
Nggak ada dibilang bagi yang mampu, nggak ada. Coba kasih saya Al-Qur'annya bagi yang mampu. Silakan. Ya, bentar saya cari dulu ya. Apa tadi rukun iman ya? Rukun iman tadi lah Rukun Ibu ya. Islam, Rukun rukun iman, Islam, rukun Islam. hai. Oh, rukun Islam, haji, oke. Rukun Islam itu 5, rukun iman itu 6. Iya, rukun Islam ya, atau rukun Islam yang kelima gitu kan. Rukun Islam yang berhaji merupakan kewajiban yang mapan dan mampu baik dan Nggak lahir. ada. Karena orang Arab dulu semuanya tinggal di dekat lingkungannya apa itu Ka'bah itu. Mana ada istilah di situ yang mampu, yang ini tidak ada. Kasih saya ayatnya. Karena mereka kan di sekeliling Ka'bah, jalan kaki pun gampang lah. Nah, makanya ayat itu turun tidak ada kalimat yang mampu, yang punya uang, yang ini nggak ada. Kasih saya ayatnya, dah aku bilang. Ayatnya di hadis kan jelas dibilang Islam bangun di atas 5 perkara kesaksian bahwa di hadis Bukhari lah, di hadis Bukhari dan Muslim ada itu lah. Buka kan? Ya tapi kok ini kalau ini ya bentar saya bukakan ya. Bentar saya screen boleh ya kayak. Bentar Bang, matikan dulu waktunya Bang. Tutup dulu bentar. Oke. Bentar Le. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim berikut urutan rukun Islam dan penjelasan. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. 1. Ya lah ya, rukun Islam yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Inilah asyhadu ilaha illallah ya. Yang kedua, mendirikan sholat. Sholat yaitu 5 waktu. Yang ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. Menunaikan zakat. Yang kelima, pergi haji bagi yang mampu lah itu kan dibuat orang, nggak ada ayatnya di Al-Quran. Coba baca yang baca itu dikasih ke surah Al-Imran. Mengajarkan haji adalah kewajiban wajib terhadap bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan. Ali Imran. Ali Imran. Berapa 97 ya? Coba. Ali Imran 97, di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, diantaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah, amanlah dia. Di antara kewajiban secara ala melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan. Bagi yang mampu. Melaksanakan perjalanan dulu. Iya, perjalanan kalau kita nggak ada duit untuk barang berjalan ke sana. Siapa mengingkari kewajiban haji? Ya ini. Kau bilang sebentar. Ada kata barang itu kan sekarang kan bagi yang mampu. Ayo. Dengar dulu. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Kalimat di situ. Karena waktu itu hanya diberitakan. Loh, tidak ada mampu di situ. Kau buka bahasa aslinya. Kenapa saya katakan demikian? Sebentar. Tidak usah ketawa. Kau menutupi apamu, nggak boleh. Enggak juga. Yang lucunya kau bilang tadi kan nggak ada keampunan. Kau nggak boleh begitu. Ketawa itu kau menutupi ketanda tidak mampuanmu. Bukannya kita tolong kalau berdiskusi tidak perlu ketawa. Enggak lucunya. Tidak perlu ketawa. Nggak lucu itu. Loh, aku nggak ngeyel. Bagi yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Sekarang aku tanya kau. Ketika Ibrahim meletakkan dasar-dasar haji, ada nggak ayat yang mampu? Buka dulu kalau bisa. Ibrahim lah yang menentukan dasar-dasarnya haji. Allah SWT tidak ada mengatakan kepada Ibrahim bagi yang mampu, tetapi disuruh dia untuk melaksanakan. Itu buka rumah Ibrahim, kan dan itu di situ Ali Imran tadi ku bawa kali. Kan Ibrahim yang mendirikan Baitullah itu, Ka'bah itu. Makanya dibilang. Baik, saya arahkan kembali bahwa diskusi ini bertemakan tentang pengampunan atau penebusan dosa. Oke. Ya, sekarang kita kembali ke penebusan dosa. Oke. Sekarang apakah perlu lagi kita bertuhan ini? Kalau seorang nabi bisa memindahkan orang dari neraka ke surga. Kamu bilang nabi meminta atau apa istilahnya berbagi-bagi berkah. Iya. Meminta ampun atau berbagi-bagi berkah? Ya sama aja berbagi berkah.
Beda dong. Kalau meminta Ibaratnya ampun, gini lah. Dia itu memintakan ampun dengan apa? Dengan balasan yang pahala yang diterima, syafaat yang diterima. Kan nah, Rasulullah makanya itu aku penuh bilang, syafaat. sekarang pahala siapa lebih besar? Pahala Ibrahim atau Nabi Muhammad? Pak, itu enggak kewajiban saya bertanya, menjawab itu lah. Kenapa tidak kewajibanmu? Karena kamu bilang seolah-olah tadi ada kau bilang apa? pahala Nabi Muhammad itu berlimpah-limpah banyaknya. Iya. Sementara umat Islam sekarang 1 miliar. Apakah pahala Nabi Muhammad sampai 1 miliar? Mari kita hitung. Ya, malah melebihi lah. Makanya di situ kan dibilang sampai Siapa bilang kosong melebihi? neraka. Oke. Nabi menjadi Nabi sampai umur kosong, 40 tahun. Umur 40 tahun sampai 63, berarti 23 tahun lah pahalanya. Sekarang, Nuh yang dari lahir sudah mengenal Allah SWT dan umurnya ratusan tahun. Mengapa dia lebih kecil pahalanya daripada Nabi Muhammad yang hanya 23 tahun menjadi Nabi? Siapa bilang lebih kecil lah? Siapa bilang lebih kecil? Kan Apakah ada? kau yang bilang. Kalau begitu, apakah lu bisa meminta syafaat? Supaya memindahkan orang dari neraka ke surga? Lah, yang kami mintakan syafaatnya dari Rasulullah. Kenapa Ya, hanya harus dari Rasulullah? Nuh itu kan Nabi kalian juga. Iya, Nabi kami, tapi kan apa kami kan, apa kami jadi apa kami sekarang kami kan ya Rasulullah. Yang jadi apa kalian? Ya, Nabi kami kan yang paling penutup kan semuanya kan Nabi Muhammad. Betul, penutup. Tetapi kau tadi bicara pahala, apakah Nuh bukan nabimu? Nuh juga nabimu. Nabi, tapi kami kan umatnya siapa? Umatnya Rasulullah kan? Ngapain kami minta ke sana? Kami umatnya Rasulullah. Ya. Ayo. Nah itu kan harus kena imani nabi-nabi itu. Contoh le. Jadi Nuh itu umatnya siapa? Nabi Musa itu untuk Yahudi. Ya, sekarang Nuh. Yahudi. Makanya aku ambil contoh Nuh. Nuh umatnya siapa? Ya. Kau lah yang menjawab. Aku yang menjawab. Itu kan imanmu. Lah, iya, imanmu ada Nuh, ada Adam. Kami nggak diajari siapa nabi paling banyak pahalanya, nggak ada diajarkan. Tadi kau yang membilang berlimpah-limpah, dan makanya dia bisa memintakan supaya orang diberi syafaat, berbagi pahalanya itu menutupi dosa orang. Dan kau bilang itu penebusan dosa juga sih, tetapi hanya syafaat kau bilang. Iya, memang kami kan nabi kami kan yang kami kan sekarang kan Nabi Muhammad. Ngapain kami meminta kepada ini Nabi Nuh, Nabi Ibrahim? Ya enggak lah. Kenapa? Kau tahu nggak ayat dikatakan Nabi Muhammad disuruh mengikuti ajaran Ibrahim? Iya, ajarannya kan? Nah, termasuklah di situ semua ajaran. Jadi menurutmu Nabi Ibrahim ada ajarannya pahala dan dosa? Pahala juga, tapi kami enggak. Kami enggak diajarkan membanding-bandingkan. Kami enggak ada diajarkan. Kita tidak diajarkan membanding-bandingkan, tetapi Al-Quran mengatakan semua nabi itu sama. Tidak bisa kau bilang Nabi Muhammad lebih tinggi dari Nabi Ibrahim, enggak bisa. Enggak ada saya bilang gitu. Saya bilang gitu. Makanya aku bilang tadi, apakah Nabi Ibrahim bukan nabimu? Nabi kami. Terus kenapa Nabi Ibrahim tidak ada memberi sekarang syafaat balik ke kepada topik kau? Enggak usah kau lihin ini. Siapa kau bilang tadi penebusan dosa dari iblis, berarti buatmu itu lebih kuasa iblis. Kau nanti mati di tangan iblis dulu, bukan langsung memang ke tangan semua Tuhan. manusia mati di tangan iblis. Mana Enggak mau juga, Tuhan mematikan manusia? Karena bagi ajaran Kristen, Tuhan itu adalah kasih. Dia tidak akan mau membunuh manusia. Sejak semula dia mencari manusia yang berdosa. Hai Adam, di manakah engkau? Apakah Tuhanmu juga sadis membunuh-bunuh manusia? Kalau dia membunuh-bunuh manusia, untuk apa menciptakan manusia? Buktinya itu Sodom itu buktinya. Sodom dan Gomora, oke, dia menghukum sama dengan zaman Nuh, dia menghukum. Tetapi itu kan karena iblis. Kan iblis yang membuat itu. Iblis yang membuat orang itu berdosa sehingga Tuhan menghukum. Berarti semua nanti yang mati di dunia ini balik ke iblis gitu. Balik ke iblis, bukan balik ke iblis. Iblislah yang membuat kematian. Karena Adam dan Hawa pertama tidak berdosa. Kemudian dia jatuh ke dalam dosa oleh siapa? Iblis. Aku tanya dulu kau, setelah itu Tuhan kalau kita mati kembali kepada siapa? Kita mati turun ke dalam kerajaan maut. Bukan kembali kepada siapa dulu kau tanyakan. Kita mati turun ke dalam kerajaan maut. Penguasa kerajaan maut itu iblis. Berarti sekarang kerajaan maut dikuasai iblis nanti kalau mati. Apa yang membuat orang Islam harus mati? Gitu. Kenapa? Berarti dikuasai iblis nanti roh kita kalau udah mati gitu. Orang yang tidak mati, gitu. Orang yang tidak mati di dalam Yesus, ya, dia masih di dalam kerajaan iblis, di dalam alam maut. Tetapi orang yang mati di dalam Yesus,
itu nanti diselamatkan langsung dikumpulkan bersama-sama dengan dia. 1 Tesalonika 4 ayat 14. Berarti kalau Kristen yang mati langsung masuk ke surga, kalau yang bukan langsung ke kerajaan maut iblis gitu. Tidak ada aku bilang begitu. Orang yang mati di dalam Yesus belum tentu Kristen. Itulah sebabnya Matius 7 ayat 21-23 mengatakan, tidak setiap yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya tidak semua, tidak setiap, artinya tidak semua. Ada yang nanti memang masuk ke dalam alam maut itu. Berarti kau bantahlah itu yang perkataan Yesus itu, bukan kau panggil aku Tuhan Tuhan itu ya. Mana ada aku baca? Ya. Mana ada aku baca? Gitu, kan itu dibilang tidak setiap, artinya tidak semua. Artinya ada seorang Kristen yang akan masuk ke dalam neraka. Tidak semua. Berarti nanti Tuhan itu nanti menebus dari iblis gitu. Berarti semua yang mati Kristen itu yang berdosa itu ke iblis dulu lah, ke kerajaan maut iblis gitu. Orang yang tidak mati di dalam Yesus, dia memang harus ke dalam kerajaan maut. Tetapi orang yang mati dalam Yesus dikumpulkan. Yesus sekarang di sorga. Maka mereka 10 detik lagi. Berarti yang mati yang di apa namanya? Yang saya pertanyakan, yang Kristen yang mati itu langsung ke kerajaan Kristus. Baik, waktunya habis, saudara-saudara, para penyaji ya. 15 menit sudah digunakan. Sebentar lagi memasuki closing statement. Tentunya saya menggarisbawahi hampir saja out of order terus dalam diskusi battle ini, karena memang pembahasannya adalah pengampunan dosa atau penebusan dosa. Apakah ketika pengampunan dosa tidak memerlukan penebusan dosa, ketika sudah ada penebusan dosa artinya tidak perlu pengampunan dosa lagi. Nah, itu kan yang harusnya dipertajam pada malam ini. Mungkin nanti pada sesi closing statement akan disampaikan oleh masing-masing narasumber. Sekali lagi terima kasih kepada 2 narasumber yang telah berdiskusi dengan tertib, tidak ada body shaming, tidak ada saling menghujat, menghina gitu ya. Tapi tadi sempat saya peringati untuk kembali ke topik karena sudah berkaitan dengan persoalan fikih di dalam Islam, yakni ibadah haji, bagaimana tercantum dalam surat Ali Imran tadi. Baik, kita lanjut ke sesi selanjutnya, sesi closing statement. Saya sampaikan kembali bahwa acara ini diselenggarakan oleh ISDN Media. Kami sengaja mengundang para narasumber, baik itu dari Muslim maupun dari pihak Kristen, pihak agama-agama lain maksud kami. Dan acara ini disiarkan secara langsung melalui menara siar kami, ISDN Studio, kemudian Yai Haidar Aqua Channel, dan partisipan dari sang debater sendiri, Pak Rudi Yohanes, membawa channelnya, channel Sang Debater. Bagi para netizen yang hadir di YouTube, channel-channel yang telah kami sebutkan tadi, dipersilahkan untuk subscribe, kemudian like dan komen. Jangan lupa bunyikan tanda loncengnya untuk supaya mendapatkan pemberitahuan jika memang kami sedang melaksanakan siaran langsung dari ISDN Media. Di ISDN Media pun kita menyelenggarakan berbagai diskusi, ada battle tanpa jeda, ultimate battle. Nanti ruangannya kami sediakan khusus, waktunya kami sediakan khusus, tidak mengganggu main room kami. Kemudian ada juga tadarus, ada juga kajian gramatika Al-Quran, ada juga kajian Islam menjawab, ada juga kita mengundang para mu'alaf untuk berdialog. Di samping itu kita setiap malam Jumat room kami tertutup untuk
umum, hanya untuk kaum muslimin yang ingin bersama-sama mengaji melalui room Zoom, dan ini tidak live tentunya. Baik, kita lanjutkan closing statement sebagaimana urutan yang telah kami susun tadi. Makanya saya kembalikan kepada Rul karena memang permintaan dari saudara siapa tadi, narasumber dari Muslim, mengawali justru dari pihak Kristen. Tetapi saya kembalikan ke Rul ketika memasuki pertanyaan. Maka untuk closing statement dipersilahkan yang mula-mula adalah Bapak Rudi Yohanes. Dipersilahkan Pak Rudi. Oke, terima kasih. Saya langsung closing statement saja. Bahwa di dalam ajaran Kristen, pertobatan itu juga ada dilakukan. Itulah dengan baptis pertobatan, baptis Yohanes. Tetapi setelah kita dibaptis, kita masih melakukan dosa. Buktinya apa? Kita mati. Ketika kita mati, ada dua tipe manusia. Yang pertama mati di dalam Yesus, itu langsung dikumpulkan bersama-sama dengan Yesus. Ya, tipe kedua, orang yang tidak mati di dalam Yesus, maka dia di dalam kerajaan maut tinggal, terbenam di situ, tertinggal. Lantas orang-orang yang mati ini mau kemana? Tidak ada jalan dia menuju surga. Itulah sebabnya perlu penebusan. Wah, berarti lebih hebat dong iblis daripada Tuhan. Bahwa manusia ini tergadai kepada iblis, memang manusia tergadai kepada iblis sejak semula. Maka dia dihukum mati setelah upah dosa adalah maut. Tetapi iblis sudah diremukkan kepalanya oleh Yesus, sehingga ada kebangkitan setelah kematian dan ada jalan menuju surga. Kalau kita melihatnya dari segi pandang itu, maka lebih lucu lagi. Maaf ini ya kawan-kawan, kita pandang dulu dari sudut pandang Islam. Katanya Tuhan Maha Pengampun, Maha Penyayang, pemilik surga. Kenapa manusia masih di dalam neraka itu, di dalam alam kematian semua? Ketika saya tanya, siapa satu orang Islam yang sudah surga? Nggak ada yang bisa menyebutkan. Saya nggak tahu apa definisi kematian bagi agama Islam. Selain daripada yang mengatakan bahwa semua yang berjiwa pasti akan mati. Hanya itu saja. Buktinya, di langit ke-1 sampai langit ke-7 ada 8 nabi. Sementara Nabi Muhammad yang katanya pahalanya besar, banyak. Kenapa tidak masuk di salah satu langit itu? Langit ke-1 dari langit ke-7. Langit ke-1 kita tahu, Adam. Langit ke-2, Isa dan Yahya. Langit ke-3, Yusuf. Langit ke-4, Idris. Ke-5, Harun. Ke-6 itu Musa. Ke-7, Ibrahim. Di mana letak Nabi Muhammad? Mengapa lebih tinggi orang yang di bumi masih di dalam, maaf ya, masih di dalam tanah? Masa lebih tinggi daripada yang sudah di langit ke-1 sampai langit ke-7? Saya kurang paham itu. Pendapat itu dari mana? Dan ketika kalian berkata, ya nanti Tuhan kami mengampuni. Maka saya tanya, siapa orang Islam yang sudah di surga? Gak ada yang tahu. Memang gak ada katanya. Jikalau tidak ada, lantas janji itu kapan dipenuhi? Hari akhir katanya. Kan demikian kawan. Jadi ini agak-agak membuat saya agak kurang masuk akal saya. Karena janji itu harus sesuatu yang ditepati. Nah kemudian ada satu hadis itu 60-80 Sahih Bukhari 6080 di mana Nabi Muhammad bisa memintakan kepada Allah SWT dan bisa memindahkan manusia dari neraka ke surga. Dan itu dicari nanti siapa umatnya sampai tidak tersisa lagi. Lantas apa gunanya neraka? Apa gunanya kita berbuat baik? Apa gunanya pahala? Manusia katanya sibuk mengejar pahala, tetapi masuk neraka. Setelah di neraka, bisa diselamatkan oleh Nabi. Ngapain kejar pahala? Toh kalau harus masuk ke surga, berbuat jahat juga ke surga kok. Kan demikian. Ngapain harus ngejar-ngejar pahala? Asal beriman kepada Allah SWT. Kan mungkin begitu ya kawan-kawan. Nah, yang lebih saya kagetkan tadi, dia mengatakan bahwa pahala bisa dibagi-bagi. Lantas siapa pahala yang lebih besar? Saya tanya. Wah, pahala Nabi Muhammad itu beribu-ribu, banyak sekali katanya, sampai berlimpah-limpah. Nabi Muhammad hanya 23 tahun menjadi Nabi. Nabi Nuh lebih lama lagi. 900-an tahun. 950. Al-Quran mengatakan 1000 kurang 50.
Panjang kawan. Kenapa dia tidak banyak pahalanya? Nabi Nuh. Kenapa Nabi Nuh tidak memintakan syafaat itu? Oke, kita lihat di hadis itu. Yang pertama didatangi Adam, habis Adam Ibrahim. Adam umurnya berapa? Nabi Nuh bukan 950 ya, sorry. Adam 950 kalau salah kiri dalam Al-Quran ada disebutkannya. Atau udahlah, Adam umurnya ratusan tahun. Mengapa Adam tidak banyak pahalanya? Wah, karena kami kan tidak mengikuti Adam. Siapa bilang? Rukun iman 6. Harus beriman kepada nabi-nabi Tuhan semua. Dan Tuhan mengatakan juga dalam Al-Quran tidak membeda-bedakan satupun nabi-nabinya. Kalau merujuk pahala lebih melimpah Adam dong. Adam itu tobatnya diterima. Tetapi dia malah diusir dari sorga. Harusnya kalau tobatnya diterima, dia akan tinggal di sorga. Itulah yang menandakan bahwa di sorga Islam pun tidak boleh ada dosa atau bekas dosa. Tidak boleh ada bekas dosa, jejak dosa di dalam sorga Islam. Adam contoh barang. Dia berdosa. Setelah itu dosanya diampuni, tetap dibuang karena dia memiliki gores noda dosa di dalam dirinya. Lantas dengan apa nanti mereka ke surga? Wah, diampuni. Adam contoh barang. Dia diampuni, tetap diusir dari surga. Wah, itu kan karena apa Tuhan? Tuhan ingin menjadikan khalifah di muka bumi misalnya. Khalifah atas siapa? Orang tidak ada apa-apa di bumi, masih kosong. Khalifah atas siapa? Manusia hanya Adam dan istrinya, nggak ada manusia lain. Itulah sebabnya kalau memang betul ada jalan menuju surga di dalam Islam. Siapa orang Islam yang sudah ke surga? Belum bisa disebutkan sampai sekarang. Kalau orang Kristen, siapa orang Kristen yang sudah ke surga? Disebutkan ayatnya tadi sudah saya bacakan. Terserah kalian mau mengakui atau tidak, itu bukan urusan saya. Urusan saya bahwa Alkitab mengatakan sudah ada orang Kristen yang ke surga. Artinya, tidak mungkin di surga itu ada dua agama. Nggak mungkin. Karena Rasul Paulus berkata tentang Kristen. Mana lebih dahulu muncul Alkitab, Injil itu, surat Paulus itu, atau pada Al-Quran, surat-surat di Al-Quran. Paulus lebih dahulu. Artinya Kristen lebih dahulu di surga. Sedangkan orang Islam belum ada. Kenapa tidak ada? Kalau kalian katakan Tuhan tinggal mengatakan, ampuni dosamu langsung ke surga. Buktinya nggak ada. Adam saja diusir. Padahal sudah diampuni dosanya, apa kurangnya lagi? Oke, itu penutup dari saya. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rudi Yohanes. Sedikit mengutip tentang Al-Quran tadi. Rupanya la nufariqu bainahum. Jadi memang di antara para nabi-nabi yang diimani oleh umat Islam itu tidak terjadi pertentangan, tidak terjadi perbedaan di antara mereka. Baik, closing statement dari pihak Muslim. Dipersilahkan. Oh, oke. Masalah dosa lagi, Mas. Masalah dosa. Malah lari lagi ke Nabi Adam, ke khalifahan. Aduh, dia itu khalifah atas segala yang diciptakan Allah. Dia diciptakan di sini seperti khalifah atau pemimpinnya. Contoh, segala binatang, segala tumbuhan. Udah. Manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna ciptaan Allah. Nah, itu penjelasannya. Masalah syafaat tadi itu di akhir zaman nanti. Ya, aku kasih tahu jelas di situ dikatakan itu untuk nanti, bukan untuk yang sekarang. Kau pun bilang udah ada yang masuk surga orang Kristen, tapi siapa namanya kau nggak tahu. Karena apa? Nggak jelas pengarangnya siapa, yang melihat itu siapa. Logikanya ke situ, siapa melihat dia masuk ke surga? Ke situ kita berpikir dulu logika. Aku juga bisa bilang aku besok masuk surga, tapi siapa yang melihat aku masuk surga besok? Nggak ada. Hadis itu jelas tadi siapa mensanadkannya, tabiinnya siapanya semua, tabiin gitu loh. Kalau hadis lebih sempurna, siapa yang menerangkan? Dari si A ke si B, dari si B ke si C. Lah, terus di ayat Bibelmu siapa yang menerangkan itu? Dari si A doang. Siapa saksinya? Siapa yang menyaksikan orang yang sudah masuk di surga? Kita berpikir logika akal sehat. Salam akal sehat. Ya? Karena nggak ada saksi. Gitu loh.
Kalau umat Kristen itu sudah ada yang masuk di surga, namanya aja lah yang nggak tahu. Berarti boleh dikatakan itu ayat asumsi karena namanya nggak ada. Ya, saya jelas terus terang mengatakan nggak ada untuk sampai saat ini, belum ada. Tapi di akhir nanti, maka tadi laik sindir tadi masalah timbang dosa, timbang pahala yang di Arab nggak juga. Kami juga di sini lebih banyak pahala kami sholat di masjid, lebih jauh jarak masjidnya lebih banyak pahala. Contoh, nggak usah berkendaraan jalan kaki, lebih banyak kami melangkah kaki ke masjid itu, lebih banyak kami dapat pahala. Lebih susah kami mengamalkan ibadah sholat kami, lebih banyak pahala kami. Itulah kalau ajaran kami, tanpa harus ditebus dari iblis. Karena apa? Juga menyindir tadi apa? Segala yang hidup akan kembali kepada Tuhan. Laik sendiri yang bantah omongan laik. Siapa yang berdosa kembali ke maut, bukan kembali kepada Tuhan. Laik, di ajaran Islam itu, mau yang berdosa, mau yang nggak berdosa, itu semua balik kepada Tuhan semua, kepada Allah, sang pencipta. Iblis nggak ada berkuasa apa-apa. Manusia lebih sempurna daripada iblis. Allah itu lebih berkuasa atas segalanya. Nggak ada haknya itu menahan-nahan di kerajaan maut, nggak ada. Makanya di kami itu ada malaikat pencabut nyawa. Kepada siapa dicabut nyawanya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, segala yang bernyawa akan kembali kepadanya, bukan kembali kepada iblis, kerajaan maut iblis. Nggak ada itu sejarah sama kami, nggak ada. Juga tadi masalah hadis itu jelas itu bukan hak dia. Karena apa? Karena kami ini ya di situ bukan untuk membeda-bedakan siapa lebih banyak pahalanya, Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Di situ ayat itu hadis itu bukan mempermasalahkan siapa lebih banyak lanyala, tapi kami umatnya siapa dulu. Emang kami itu harus mengimani nabi-nabi sebelumnya. Seperti kitab Anda sendiri, kami mengimani kitab-kitab sebelumnya, Zabur, Injil, Taurat, gitu kan? Mengimani, mempercayai, mengimani, ya. Tapi kami mempunyai ajaran sendiri, ajaran dari Allah kepada nabi kami. Siapa nabi kami? Muhammad. Maka yang wajib memberi syafaat itu, yang berhak memberi syafaat itu siapa? Ya Rasulullah. Gitulah analoginya, biar nggak mumet. Ya, contoh laik sama saudara laik atau siapalah gitu. Siapa anakmu? Contohnya, kita itu ibaratnya anak Rasulullah. Siapa yang berhak dia meminta ampunan kepada Allah? Ya, bapaknya sendirilah. Itu analogika sederhana saja ya. Jelas-jelas di ayat itu untuk di akhir zaman nanti atau di akhirat nanti kau bahas lagi tadi, masa lebih banyak pahalanya. Saya nggak bilang lebih banyak pahalanya, tapi saya bilang apa? Berlimpahnya pahalanya Rasulullah, syafaatnya kami dibagi-bagi. Karena apa? Ada di ayat juga mengatakan setiap manusia akan mendatangi neraka. Dan juga semua manusia akan masuk ke surga, terkecuali yang enggan. Yang bahas tadi, apa gunanya neraka? Katanya gitu. Kalau masuk ke surga semua, yang musyrik, yang menduakan Tuhan, maaf dulu, ya. Yang musyrik atau yang syirik itu, yang menduakan Tuhan siapa? Jelas. Yang mentinggalkan Tuhan siapa? Jelas. Saya nggak usah sebut, ya. Itulah nanti yang akan kekal di api neraka, ya. Jelas kalau itu Jadi nggak usah kita pusing-pusing gitu loh. Siapa yang di neraka? Siapa yang ajarannya musyrik? Siapa ajarannya yang syirik? Yang menduakan Tuhan, yang meninggalkan Tuhan. Udah, sampai di sini aja. Assalamualaikum.